Bagas selalu berangkat, tapi tak satu pun orang pernah melihatnya sampai. Bagas menerima order pengiriman malam itu tanpa banyak tanya. Rutenya biasa, jalur antar kota yang sering ia lewati. Tapi sejak awal, mesin truk terasa berat, seperti membawa muatan berlipat ganda. Jam di dashboard berhenti di pukul 00.17. Bagas mengira hanya rusak. Ia menyalakan rokok, tak tahu bahwa malam itu adalah perjalanan terakhir yang akan ia ingat sebagai orang hidup. Jalanan semakin sepi. Tidak ada motor, tidak ada warung, bahkan tidak ada suara serangga. Bagas merasa seperti melewati jalan yang dipanjangkan paksa. Spion kanan memperlihatkan lampu truknya sendiri, tapi spion kiri seperti gelap berlubang. Saat ia menoleh, bau tanah basah masuk ke kabin, padahal tidak hujan. Radio truk tiba-tiba menyala sendiri. Bukan musik, hanya suara nafas pelan. Bagas mematikannya, tapi suara itu berpindah ke belakang kabin, seperti ada yang duduk di bak. Padahal muatannya hanya kardus kosong. Ia tidak berhenti. Pengalaman mengajarkannya, berhenti di jalan sepi hanya mengundang masalah. Di depan, Bagas melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Bajunya basah, rambut menutup wajah. Tanpa berpikir panjang, Bagas melambat. Tapi saat lampu disorotkan penuh, perempuan itu hilang. Yang tersisa hanya bekas telapak kaki berlumpur, mengarah ke tengah jalan, bukan ke pinggir. Bagas mulai berbicara sendiri, bukan karena takut, tapi untuk memastikan ia masih ada. Tangannya dingin, padahal AC mati. Di kaca depan, samar terlihat pantulan wajah lain. Lebih pucat, mata cekung, duduk tepat di kursi penumpang. Saat Bagas menoleh, kursi itu kosong. GPS menunjukkan jarak tempuh 0 km sejak 1 jam lalu. Jalan yang ia lewati terasa berulang. Jembatan yang sama, pohon tumbang yang sama, bahkan lubang aspal yang sama. Bagas sadar, ia tidak bergerak menuju tujuan. Ia sedang diputar di tempat yang tidak ada di peta. Saat melewati jembatan, Bagas mendengar suara dari kolong. Suara orang memanggil namanya. Lirih tapi jelas. Bagas. Ia menutup telinga, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Truk berguncang pelan, seperti ada yang naik dari bawah. Muatan di bak tiba-tiba terasa hidup. Ada bunyi geseran kardus, padahal sebelumnya tersusun rapi. Bagas turun, membuka bak perlahan. Kardus-kardus itu basah, bukan air. Saat satu terbuka, di dalamnya ada pakaian supir, persis seperti yang ia kenakan. Bagas muntah. Dunia terasa miring. Di kaca spion, ia melihat truk lain terparkir di belakangnya. Truk tua, berkarat, nomor polisinya buram. Tapi ia mengenali stiker di pintu. Itu stiker miliknya yang ia pasang 5 tahun lalu. Tiba-tiba hujan turun deras. Bukan hujan biasa, airnya berbau besi. Dari balik hujan, terlihat banyak sosok berdiri di jalan. Semua menghadap truk Bagas. Wajah mereka kosong. Beberapa memakai seragam supir, beberapa mirip dirinya.
Bagas menutup mata dan menekan gas. Truk melaju kencang menembus hujan. Saat membuka mata, ia berada di terminal tua. Lampu menyala setengah. Tidak ada orang. Tapi papan informasi menampilkan satu nama keberangkatan. Bagas. Seorang petugas muncul tiba-tiba. Wajahnya buram seperti foto rusak. Ia menyerahkan karcis dan berkata pelan, "Semua supir berhenti di sini." Bagas bertanya maksudnya. Petugas itu hanya menunjuk papan pengumuman kecelakaan. Di papan itu tertulis berita lama. Kecelakaan truk 5 tahun lalu. Sopir meninggal di tempat. Nama sopirnya Bagas. Tanggalnya malam ini. Jamnya 00.17. Bagas mundur perlahan. Kepalanya berdenyut. Ingatan terakhir muncul. Ban pecah di jembatan. Truk terguling. Lampu pecah. Lalu gelap. Bagas menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Petugas itu mendekat. "Kamu sudah sampai," katanya. Bagas sadar. Ia tidak pernah melanjutkan perjalanan sejak kecelakaan itu. Yang ia lakukan selama ini hanyalah mengulang rute, menolak berhenti. Bagas naik ke kabin. Mesin menyala tanpa suara. Jalan terbuka di depannya. Sangat lurus. Sangat gelap. Terminal berubah gelap. Satu persatu lampu mati. Sosok-sosok supir berdiri di sekeliling Bagas. Tidak ada ancaman di wajah mereka. Hanya lelah. Seperti orang yang terlalu lama di jalan. Bagas bertanya, "Kalau aku tidak berhenti?" Salah satu sopir menjawab, "Kamu akan terus berangkat, tapi tak pernah sampai." Kata-kata itu terasa seperti hukuman. Bagas melihat truknya sekali lagi. Kini utuh, bersih, siap jalan. Kunci tergantung di pintu. Ia paham, ini pilihannya. Melanjutkan atau berhenti. Bagas naik ke kabin. Mesin menyala tanpa suara. Jalan terbuka di depannya. Sangat lurus. Sangat gelap. Di dunia nyata, warga sering melihat truk melintas di jalan itu tengah malam. Lampunya menyala. Mesinnya hidup. Tapi selalu tanpa supir. Kadang, dari kabin terdengar suara radio. Nafas pelan. Seperti seseorang yang belum selesai dengan perjalanannya. Orang-orang menyebutnya truk penunggu jalan. Selalu muncul di jam yang sama, 00.17. Jika kamu melihatnya, jangan klakson, jangan menyalip. Karena katanya, ia sedang membawa seseorang pulang. Nama sopir itu tidak pernah disebut lagi. Tapi di dalam radio, kadang terdengar satu nama berulang. Dan jika suatu malam kamu mendengarnya, pastikan kamu tidak sedang sendirian di jalan.